Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Kok lemes? Kok lemes? Belum sarapan? Belum. Untuk yang ketiga kalinya. Oh, untuk ketiga kalinya Kartika. Bawa bekal apa mbak? Tempe sama tahu. Tempe sama tahu, sehat, banyak protein. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, Mbak Tiwi silakan dipimpin doa. Sebelum kita pelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati ya. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Tiwi. Ya, selanjutnya mulailah kan absen dulu ya. Dwi Sari nggak ada, kemana? Oh, nggak ada keterangannya ya. Tri Indah, Ika Dwi, Hai Bu. Nurul Ani, saya Kartika, Aduh. Nikmatul Fugia, hadir Bu. Indah Lulu, Hadir Bu. Indah Lulu juga nggak hadir. Oke. Pelajaran kita hari ini yaitu mengenai fabel. Ada yang pernah dengar kata fabel? Ya. Pernah baca cerita nggak? Enggak. Lupa. Kartika nggak pernah baca cerita? Pernah Bu diceritain. Kalau di perpustakaan pinjam buku ya, jangan cuman ngobrol aja ya. Iya Bu Guru. Oke, jadi ada yang tahu fabel nggak? Nggak ada yang tahu? Lupa. Ya, jadi fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan. Jadi tokoh utama dalam fabel itu hewan. Jadi kalau ceritanya itu apa tentang hewan, berarti itu merupakan cerita fabel. Nah, ayo coba Tiwi dibaca yang halaman pertama itu Tiwi. Balik kebersamaan di rumah Siti ya. Saya baca. Iya, Berdiri apa di tempat duduk Bu? di tempat aja. Yang keras ya suaranya. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Sesuai mendongeng. Ulangi. Dibaca lagi. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Sudah Bu Guru. Sudah. Siapa yang suka bercerita? Siti. Siapa yang suka bercerita Tiwi? Ayah. Ayah suka bercerita tentang apa? Hewan. Hewan? Bercerita tentang apa? Ayo, tadi yang dibacakan Tiwi. Bercerita tentang apa Kartika? Hewan. Dongeng. Oke, perhatikan ya Kartika ya. Siapa yang suka dengan cerita dongeng? Kan kok ketahuan. Iya, ayo ya, diperhatikan ya. Ya maaf Bu. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh gambar kebersamaan di mana ayahnya bersama anak-anaknya. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru mempunyai satu cerita. Ayo Ani, bantu Bu Laila atau membacakan ceritanya. Yang lainnya mendengarkan ya, sini maju. Baca Ani, diperhatikan ya yang lainnya. Ya Bu. Diperhatikan katanya. Bajunya nggak dimasukkan. Nggak boleh. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir.
Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku. Wahai tikus yang ampuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dari zat itu. Tikus, hei ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih Ani. Kasih tepuk tangan dong buat Ani. Oke. Nah, dari cerita yang disampaikan Ani, coba kalian tuliskan di buku tugas kalian mengenai cerita yang tadi. Dituliskan siapa aja nama tokohnya. Coba siapa tadi tokohnya Ani? Tokoh dari kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Ular dan tikus. Pintar. Ya. Jadi fabel dari beberapa cerita yang sudah disampaikan Ani tadi, ciri-ciri fabel yaitu yang pertama, coba ya ditulis ya, sambil ditulis. Yang pertama, ciri-ciri fabel. Yang pertama, gaya penceritaannya secara lisan. Bisa tulisnya? Bisa. Yang kedua, tema atau tema dituliskan dalam cerita. Dalam cerita. Ketiga, tokoh utama. Tokoh utama binatang. Oke, sudah ya. Jadi itu diingat-ingat ya ciri-ciri fabel. Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya Bu Laila ada tugas buat kalian. Jadi kalian membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Karena ini anaknya cuma 5, jadi Oke, dia silakan Terindah. Bisa kamar mandi sendiri ya Terindah? Bisa. Ya, hati-hati. Oke, kita bagi kelompok ya. Tiwi sama Nini, Kartika sama Ani ya. Ya, Bu. Ini nanti Bu Laila kasih 1 lembar cerita. Di situ nanti kalian baca dan kalian diskusikan bersama apa aja sih yang ada di dalam cerita tadi ya. Ini ya. Sudah Terindah? Terindah gabung sama Kartika ya? Gak mau. Gak boleh begitu ya nih sama temannya. Ya, Bu. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ayo coba Tiwi sama Nini diceritakan kembali ke depan apa yang dibaca tadi.
Diperhatikan ya. Ayo. Apa dongengnya apa? Fabelnya menceritakan apa? Fabelnya menceritakan persahabatan antara Dodo dan semut. Dodo hidup sebatang kara. Dodo itu manusia apa hewan? Oh iya, dia anak lebah. Diperhatikan ya, yang namanya Dodo anak lebah. Dodo mengembara di gurun pasir yang sangat luas. Di tengah gurun itu Dodo merasa haus dan lapar. Kemudian ia bertemu dengan seekor sahabatnya. Siapa sahabatnya, teman-teman? Jadi semut. Oh, semut. Ya. Apa pesan yang bisa diambil Tiwi dari cerita Dodo dan lebah? Dodo dan semut. Diambil meskipun kita hidup sebatang kara, kita nggak boleh sedih karena kita pasti mendapatkan teman baru. Gitu. Terima kasih Tiwi. Ayo kasih tepuk tangan buat Tiwi. Yeay. Sama Nini. Oke. Sudah bisa dimengerti ya mengenai fabel? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Dibuka halaman selanjutnya. Buka halaman 7. Tika. Di situ ada gambar ya Kartika? Ya, Gambar apa itu Kartika? gambar ibu, ayah, dan kedua anaknya. Coba dibaca Tika. Ibu menghidangkan 3 kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Oke, yang dibacakan Kartika tadi donat ya. Ini ibu gambarkan donat. Ya, soalnya nggak pakai cetakan. Apa itu, Bu? Nah ini kan gambar donat utuh. Kalau satu donat bentuknya gini. Nah kalau misalnya tadi dibagikan sama ibu, Ibu siapa? sama ibu dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Jadinya gimana? Kebesaran, Bu. Donatnya kecil. Iya. Mari di TP. Nah, jadi berapa? 2. Ini dihitungnya sini setengah. Yang ini setengah. Nah, Kalau misalnya mau bagi donat untuk jadi 2, motongnya seperti ini ya. Bukan dipotong sebagian gini ya. Biar apa kalau dipotong seperti ini? adil, Biar adil, biar sama apa? rata. Banyak sama rata. Pintar Kartika. Ada yang tahu ini apa? Ini angka berapa? 1/2. 1 sama 2. 1 sama 2. 1 per Oh iya, Bu. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Ini 1/2 kan tidak anak-anak? Iya. Ya.
1/2 karena sama. Jadi kalau misalnya kita punya 1 donat mau dibagi untuk 2 orang, motongnya harus setengah donat biar sama Rata. ya. Itu kalau untuk setengah. Kalau misalnya kita mau membagi untuk 3 orang, gimana? Ada yang bisa? Ani? Coba Ani, ini gambar donat. Ayo sini nih, gariskan mana kalau misalnya membagi 3. Bisa. Nini bisa? Ayo nih, coba kasih tahu ke Ani. Iya, jadi dibagi 3 untuk dibagikan untuk Kartika, untuk Tiwi, sama untuk Ani. Gimana caranya? Bisa nggak? Bisa nih? Iya, bisa. Bisa ya? Jadi kalau gini 1, kalau ini jadinya berapa nih? Kalau ini aja dari sini berapa bagian? 1/3. 1/3. Pintar kamu. Ini jadi berapa? 1/3 juga. Ini juga sama ya, 1/3. Jadi donatnya bisa dibagi 3. Ya. Bisa dibagi berapa lagi donatnya? Bagi 4 bisa nggak? Bisa. Coba kalau bagi 4 Ani bisa nggak? Tambah kecil. Ini dimasukkan. Sudah. Mana yang sekur? Ditulisnya jadi berapa? Satu bagian ini berapa nih? 1/4. 1/4. Gimana tulisnya? 1/4. Satunya lagi. Nggak kelihatan. Kasih pinter nih. Kasih tepuk tangan dong buat Ani. Jadi bisa ya. Ini tadi angka berapa? Ini tadi pecahan berapa? Setengah atau 1/2. Kalau yang ini 1/3 atau dibaca 1/3. Kalau yang ini 1/4. dibacanya 1/4. Oke, pintar. Sudah paham semua pecahan? Sudah. Jadi kesimpulannya, untuk pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Jadi ini merupakan bagian dari keseluruhan. Nah kan, kalau misalnya keseluruhan itu dibagi menjadi 2, itu akan menjadi 1/2. Kalau dibagi 3 menjadi 2. Kalau dibagi 4, 1/4. tapi untuk memotongnya harus sama Rata. Kalau nggak sama rata, hasilnya berapa? Apa bisa dibilang 1/2? Bisa semua ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kenapa tuh? Untuk halaman 10 coba dilihat. Dibuat PR ya, dikerjakan di rumah. Iya. Dikumpulkan. Iya. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Tika dari tadi belum maju. Ya, coba Tika, kesimpulannya apa Tika? Hari ini kita belajar apa aja Tika? Hari ini kita belajar pecahan. Nah, terus belajar apa lagi? Tika? Pecahan apa belajar- Tika? Pecahan 1/2, 1/3. Dan 1/4. Terus belajar apa lagi Ani? Tabel. Bisa dimengerti ya untuk hari ini? Bisa. Ya, untuk pelajaran hari ini sekian dulu. Iya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo terindah dipimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.